Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi dengan DJ Pasos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pemerintah hari ini menetapkan kita terutama daerah Jabodetabek, DIY, Bandung Raya, dan Bali meningkat menjadi level 3 PPKM. Langsung saja kita simak ulasan atau pernyataan dari Menko Maritim dan Investasi. Kita menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi lonjakan kasus Omikron ini, karena pemerintah telah mengambil langkah-langkah persiapan untuk menghadapi gelombang Omikron ini. Masyarakat tetap aja beraktivitas seperti biasa, saya ulangi seperti biasa, sesuai dengan aturan prokes dan ketentuan PPKM. Jadi kalau kita patuh pada itu semua, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau Anda punya kasus komorbid belum vaksin, Anda perlu hati-hati, karena Anda menjadi salah satu orang yang bisa check out. Pemerintah akan mengambil kebijakan pengetatan lebih terarah untuk kelompok rentan seperti lansia, kelompok komorbid, dan yang belum divaksin. Jadi pengetatan PPKM akan berbeda dengan varian Delta. Karena itu Omikron ini lebih menyasar pada kelompok rentan. Jadi kelompok-kelompok yang sehat, Anda berolahraga dengan baik, Anda sudah divaksin, Anda tidak punya komorbid, patuh dengan ini dan hidup dengan gembira, tidak perlu terlalu takut. Tentu ada bahaya, tapi probability-nya itu sangat kecil. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, berdasarkan level assessment saat ini, kami sampaikan bahwa aglomerasi Jabodetabek, daerah istimewa Yogyakarta, Bali, Bandung Raya, dan akan ke level 3. Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus. Saya ulangi, bukan akibat tingginya kasus, tetapi juga karena rendahnya tracing. Bali juga naik ke level 3, salah satunya disebabkan oleh rawat inap yang meningkat. Hal ini terkait dengan keputusan yang dapat dilihat nanti dengan instruksi Mendagri yang akan keluar hari ini. Itu Sobat Kopastus apa yang disampaikan oleh Pak Luhut. Jadi peningkatan level ini bukan karena tingginya kasus, peningkatan jumlah pasien yang terkena COVID, tapi rendahnya dari tracing. Tracing itu proses mencari dan memantau pihak yang pernah berkontak langsung dengan penderita COVID-19 agar si pembawa ini memutus mata rantai agar tidak menjalar kemana-mana atau tidak menyebar kemana-mana. Nah, tadi sudah disampaikan Jabodetabek, DIY, Bali, Bandung Raya itu level 3. Mengenai ini apa tanggapan dari Kemenkes? Kita lihat grafik dan tanggapan dari Kemenkes. Kita simak videonya. Sekarang sudah ada 3 provinsi yang jumlah kasusnya melebihi jumlah kasus gelombang Delta yang lalu. Pertama DKI Jakarta, jumlah kasusnya kemarin sudah mencapai 15.800, padahal puncak tertingginya DKI sebelumnya 14.600. Kemudian Provinsi Banten yang jumlah kasusnya mencapai 4.800, padahal di gelombang Delta yang kemarin paling tinggi 3.900, dan Provinsi Bali yang jumlah kasusnya sudah sempat menyentuh 2.000, sedangkan tertinggi di gelombang Delta 1.900. Nah, ketiga provinsi yang jumlah kasus hariannya sudah melebihi dari puncak Delta tersebut, angka yang dirawat di rumah sakit masih di sekitar 30%. Pernyataan yang disampaikan oleh Menkes ya, kita juga paham bahwa peningkatan level ini
tentu akan membawa dampak terhadap lingkungan kita, kemudian masyarakat, kemudian terlebih kepada sektor-sektor industri atau baik besar maupun kecil. Kita juga simak Menko Maritim dan Investasi ini apa kebijakan beliau mengenai industri-industri ini. Dihadapkan pada karakteristik varian Omikron yang berbeda dengan varian Delta, pemerintah melakukan beberapa penyesuaian aturan level 3 dengan kebijakan pengetatan yang lebih terarah bagi kelompok lansia, komorbid, dan belum divaksin. Jadi target pemerintah ke sana. Beberapa penyesuaian dilakukan sebagai berikut. Untuk industri orientasi ekspor dan domestik dapat terus beroperasi 100% jika memiliki IOMKI dan minimal 75% karyawan dosis kedua vaksinnya dan menggunakan Peduli Lindungi. Peduli Lindungi jangan pernah ditinggalkan. Untuk kegiatan supermarket dapat beroperasi sampai dengan pukul 21 dan maksimal mengunjung 60%. Sedangkan untuk pasar raya dapat beroperasi sampai 20.00 dan maksimal pengunjung 60%. Untuk mal akan dibuka pada sampai pukul 21, maksimal 60% pengunjung bagi anak kurang dari 12 tahun, minimal vaksin dosis pertama. Dan tempat bermain anak serta tempat hiburan dapat dibuka maksimal 35% dan wajib bukti vaksinasi dosis untuk anak di bawah 12 tahun. Untuk warteg dan lapak jajan dapat dibuka sampai jam 21, maksimal bisa 60%, dan restoran atau kafe juga dapat dibuka maksimal 60%, pengunjung sampai 21.00. Untuk bioskop tetap kita buka dengan anak di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk tetapi harus sudah menerima dosis pertama. Untuk tempat ibadah maksimal 50%, kapasitasnya, fasilitas umum maksimal 25%, dan kegiatan seni budaya juga bisa 25%. Sobat Kopastus, itu apa yang disampaikan Menko Maritim dan Investasi. Yang pertama tadi bahwa peningkatan level 3 ini bukan karena meningkatnya kasus COVID tapi karena rendahnya tracing. Kemudian dari Menteri Kesehatan juga menyampaikan bahwa akan dilakukan upaya-upaya tentang pencegahan penyebaran ini. Tapi kita tetap perlu waspada setiap saat juga. Nah, tentu dengan peningkatan level ini akan berdampak kepada sektor industri ya, baik besar, makro maupun mikro, termasuk tempat hiburan baik industri dari skala besar maupun sampai mikro, dari warteg dan bioskop dan kafe-kafe udah ada aturannya oleh Menko Maritim dan Investasi. Kita tentunya akan tetap mewaspadai level 3 ini, tetap jaga kesehatan. Apa yang disampaikan Pak Luhut tadi, bagi yang sudah melaksanakan vaksin tentu akan lebih kebal atau lebih tahan. Jangan ditambah dengan cara jaga kesehatan, jaga stamina, makan yang bagus, bergizi, hidup bahagia, tidak perlu terlalu stres, kemudian jalani seperti biasa, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak dan sebagainya, tetap pakai masker. Kalau menurut saya juga demikian. Kita meskipun tidak tahu apa yang dari mana dan apa kegiatan kita tadi keluar rumah, begitu keluar rumah kita mungkin tidak menyadari akan ketemu dengan siapa. Kita harus tetap waspada, tetap pakai masker, meskipun partner atau rekan kita atau orang lain tidak memakai masker, kita mungkin tidak bisa mengingatkan kita sendiri, dari kita sendiri ya. Berawal dari kita, semuanya juga menyadari tentang saling menjaga, mungkin juga akan meminimais penyebaran virus COVID ini, terutama Omikron ini. Itu menurut saya. Silakan Sobat Kopastus tinggalkan pesan, kasih komentar kita, tulis di bawah. Terima kasih sudah pantengin video kita. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kopastus. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Kopastus.